warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Candipuro, Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Kepala Jurusan, staf TU, perwakilan wali murid dan perwakilan siswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur, mari kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang pertemuan dalam agenda pemetaan aset SMK Negeri 1 Candipuro. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku penganut ajarannya. Bapak Ibu, ada beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, doa yang berdua sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Candipuro. Kemudian yang ketiga, diskusi pemetaan aset yang terakhir penutup. Untuk doa mungkin langsung saya pimpin aja untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan manfaat untuk sekolah kita, untuk SMK Negeri 1 Candipuro. Berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk yang selanjutnya, acara yang kedua itu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Candipuro, Bapak Sadari SAG NPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Taswa selaku Wakil Bidang Sarpas, sekaligus sebagai calon guru penggerak ya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, baik dari Kajur, tata usaha, kemudian juga perwakilan wali murid serta anak-anakku ya, putra putri teknologi dan bisnis SMK Negeri 1 Candipuro yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya pagi hari ini kita masih diberikan suatu nikmat ya, berupa kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada acara ini ya, tentang diskusi pemetaan aset di SMK Negeri 1 Candipuro ini ya. Dan tak lupa selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diperhatikan syafaatnya kelak dia menang. Bapak, Ibu serta anak-anakku yang berbahagia, sengaja pada pagi hari ini ya, kita mengundang Bapak, Ibu dan anak-anak semuanya untuk berdiskusi mengenai aset yang ada di SMK kita ini ya. Di mana dengan kita memahami adanya aset-aset yang ada di sekolah kita ini nanti ya, semua paham, kita akan bisa memanfaatkannya ya. Data yang ada akan kita manfaatkan sebagai sumber kekuatan untuk meningkatkan efektivitas dan juga kompetensi siswa serta kemajuan sekolah kita nanti. Jadi harapan kita nanti ya, kalau tidak salah beberapa hari yang lalu itu sudah kita bagikan angkatnya sudah kita ini ya, sudah harus diisi oleh tim penanggung jawab ya. Itu diantaranya mungkin ada para wakaf gitu ya, kemudian ada para kajur, ada bagian tertentu yang sudah kita sampaikan untuk menganalisis aset-aset yang ada di SMK ini. Baik itu aset yang berupa benda mati maupun benda hidup ya. Karena ya semua yang ada di sini merupakan aset ya Bapak Ibu ya, aset kita
ya, termasuk ada benda mati dan benda yang hidup, di mana nanti kita analisis kekuatan itu sebagai sumber kekuatan kita untuk menuju pada kemajuan. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini Pak Taswa sebagai Wakasarpras sekaligus sebagai calon penggerak ya. Nah, ini nantinya harapannya dengan program ini data-data diperoleh sehingga data ini nanti bisa dianalisis digunakan oleh pihak sekolah ya. Sehingga kekuatan kita misalkan dari guru ya. Dari guru ini kita punya guru yang sudah strata 2 itu berapa? Strata 1 berapa? Kemudian masih ada tidak yang belum kuliah atau masih D3 dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah sekolah untuk meningkatkan kompetensi mereka itu seperti apa, hanya akan menjadi bahan untuk depannya. Kemudian dari segi siswanya ya, siswanya itu berbagai macam ini ya, analisis ya, sehingga siswa yang ada ini bisa kita naikkan kompetensinya dengan tes seperti apa. Dengan kekuatan-kekuatan yang ada ini dipadukan sehingga nantinya bisa menuju pada visi misi sekolah yang lebih baik. Ya, gitu ya. Dengan melihat aset ini ya, bisa jadi nanti visi misi sekolah kita bisa jadi berubah. Kalau melihat ini tidak sesuai lagi, kita sudah punya sumber daya yang sekian, asetnya sudah sekian. Ini berarti kita kalau mau menuju ke visi yang ini itu sudah bisa sanggup. Sejauh itu nanti akan menjadi dasar kesana juga. Nah, oleh karena itu pada teman-teman semua kami minta bantuannya, nanti silakan berdiskusi untuk bisa menentukan aset-aset yang ada di sekolah kita ya. Termasuk buku, mejanya ada berapa, kursinya ada berapa, ruangannya ada berapa dan sebagainya. Semua itu kalau kita tahu semua ya, setelah kita tahu bagaimana perawatannya, bagaimana ini nanti akan dianalisis selanjutnya. Saya kira itu ya sebagai pembukaan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan nanti diskusi kita bisa berjalan lancar dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sektor Negeri 1 Jayapura, Bapak Syarif SAG Yang selanjutnya yaitu diskusi tentang pemanfaatan aset yang akan mungkin saya membantu sendiri ya diskusi. Nah, tujuan kita memetakan aset ini yang pertama Bapak Ibu, kita pertama mengidentifikasi aset atau potensi atau sumber daya secara kolaboratif bersama warga sekolah. Tujuan yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya itu untuk membangun ekosistem sekolah yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan murid demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu tujuan yang kedua. Kemudian yang ketiga, menganalisis aset dan kekuatan dalam olah sumber daya yang efektif dan efisien. Jadi aset-aset yang ada ini nanti ke depannya kita manfaatkan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, yang keempat, merancang pemetaan potensi yang dimiliki oleh sekolah menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Cuma sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf, ini pemetaan aset ini berbeda dengan rapat hari ini berbeda dengan rapat-rapat sebelumnya. Ada perwakilan orang tua, mohon maaf ya Mbak Yuli waktunya, kemudian ada siswa dilibatkan. Sebelumnya kita ketika rapat tidak melibatkan karena aset ini, pembahasan aset ini mencakup seluruh sekolah. Ya, ini menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan SMK Negeri 1 Candipuro. Artinya seluruh warga sekolah tahu tentang aset yang kita miliki. Baik itu harusnya ada komite pengawas, cuma kalau pengawas kan kita punya kesibukan yang lain-lain. Minimal yang dihadirkan yang terdekat dulu. Nah, yang selanjutnya, nah ini pentingnya mengidentifikasi aset. Salah satunya pertama keberhasilan pembelajaran sampai pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Terus yang kedua, dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh sekolah kita, maka kita akan saatnya melihat sumber daya itu sebagai kekuatan yang dimiliki bahkan untuk pembelajaran yang berpihak pada murid.
Nah ini salah satu pentingnya ada saya hanya menyebutkan dua, salah satunya yaitu sebagai sumber daya yang kita miliki untuk pengembangan nanti, apakah kita akan membuat program atau mengembangkan proses kegiatan pembelajaran atau hal-hal yang lainnya. Nah kemudian di dalam sebuah sekolah itu Bapak Ibu dikatakan sebagai sebuah ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem itu ada dua unsur, ada unsur abiotik dan unsur biotik. Abiotik berarti unsur tidak hidup ya, kemudian biotik unsur hidup. Nah, unsur tidak hidup di sini banyak yang tidak hidup, ada kursi, meja, kemudian ruangan, AC, segala macam, itu salah satu unsur abiotik. Kemudian unsur biotiknya salah satunya ya saya. Kemudian Pak Yasir, Bu Agnes, ya kita semua, kemudian siswa itu unsur biotiknya. Kemudian ada staf TU-nya, sama itu termasuk ada unsur biotiknya. Nah, kemudian di dalam sebuah ekosistem ini untuk merumuskan, untuk memetakan aset ini terdiri dari 7 aset yang nanti akan kita petakan. Nah, kenapa hanya 7 aset Bapak Ibu? Nah, 7 aset ini sudah standar, sesuai dengan standar nasional pendidikan atau SNP. Jadi hanya 7, yang pertama yaitu standar pendidikan atau kependidikan, ada modal manusia dan modal sosial. Kemudian yang kedua, standar pengelolaan pendidikan, ada modal politik, modal sosial. Kemudian yang ketiga, standar sarana dan prasarana, ada modal fisik dan modal lingkungan atau alam. Yang terakhir ada standar pembiayaan, yaitu standar finansial. Nah, aset-aset yang ada di sekolah ini Bapak Ibu yang 7 tadi, ini yang kita petakan itu ada 7. Yang pertama dari manusianya, modal manusianya. Yang kedua dari modal sosialnya, yang ketiga dari modal politik, kemudian dari 4 modal agama dan budaya. Nah, kelima ada modal fisik, yang keenam modal alam atau lingkungan, yang terakhir yang ketujuh modal finansial. Nanti ini yang kita diskusikan yang akan menjadi kekuatan kita. Contoh, kalau kita misalkan mau jualan, kalau kita atau mau usaha, kalau kita sudah punya modal, pasti kita akan mudah untuk mengembangkan. Nah, sama dengan kita, kalau kita sudah memiliki kekuatan-kekuatan ini, aset-aset ini, kita akan membuat suatu program atau kegiatan, kita sudah punya modal atau gambaran atau kekuatan. Nah, yang pertama yang kita diskusikan ini dari modal manusia. Nah, waktu itu Bapak Ibu sudah mengisi form yang sudah diisi ya. Sudah. Nah, itu sebagian sudah diisi. Kemudian kalau saya gabungkan di sini kan tidak cukup. Nah, ini sebagian sudah saya rangkum. Nah, yang pertama ini dari modal manusia. Yang dimaksud modal manusia itu orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan di sekolah kita. Yang pertama mungkin dari pimpinan kita. Kira-kira aset yang dimiliki oleh pimpinan kita. Ini kalau memang mau ditambahkan silahkan. Apa kira-kira keunggulannya, kelebihan aset yang dimiliki. Jadi aset itu kelebihan, keunggulan yang kita miliki. Pertama dari pimpinan dulu, dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Kelebihannya ini contoh, Kepala Sekolah memiliki ijazah S2 dan memiliki pengalaman menjadi kepala sekolahnya double ya. Di dua sekolah yang berbeda, serta pernah mengikuti manajer kepala sekolah Pak ya. Nah ya, itu keunggulannya. Kemudian strategi pemanfaatannya, salah satunya kepala sekolah selalu mendorong guru dan murid untuk mengembangkan kemampuan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan kegiatan. Contohnya yang sudah itu Pak Basri ya. Di mana Pak Basri? Di SMK. Cukup ya modal manusia, lanjut ke modal fisik. Nah, modal fisik ini ada beberapa. Kemudian ada pertama kita dari
lahan kita memiliki luas tanah seluas 2 hektar, kemudian memiliki ruang kantor, kemudian ada ruang praktek, lapangan olahraga, ruang yang terbuka, kemudian yang ke bawahnya memiliki peralatan yang memadai, bawah lagi Mbak Meni, memiliki WiFi, memiliki perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai buku mata pelajaran dan buku pendukung lainnya. Fisik ini yang berkaitan, contohnya gedung, peralatan, kira-kira yang ditambahkan ya. Lapangan olahraga sudah. Dari siswa apa siswa? Belajar berpendapat nggak masalah. Ada yang tambahkan atau cukup? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sudah mewakili fisik yang ada sebagai modal kita. Cukup ini untuk fisik asetnya. Nah, pemanfaatannya. Nah, silakan kalau ada yang ditambahkan. Pertama, dari lahan yang tadi masih potential untuk dikembangkan dan dimanfaatkan untuk program atau kegiatan sekolah. Dari lahan, pemanfaatannya ada yang ditambahkan atau gimana? Kemudian dari gedung, pemanfaatannya sudah sesuai atau ada yang ditambahkan? Monggo. Nah, yang belum saya isi itu peralatan praktek. Peralatan praktek gimana? Kita memiliki peralatan praktek yang dari strategi pemanfaatannya gimana? Mewujudkan Mengajur yang sering menggunakan peralatan praktek ya, kita strategi pemanfaatannya kita peralatan praktek kita kan melimpah ya, strategi pemanfaatannya peralatan praktek itu gimana? Mengajur gimana menggunakan untuk dia belajar atau apa? Digunakan untuk media belajar kalau bisa melakukan introduksi. Peralatan praktek bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan sekaligus unit produksi. Nah, itu udah kalau sudah bisa unit produksi, mungkin setiap jurusan nanti yang ke depannya bisa membawa program unit produksi. Yang kemudian jaringan WiFi dan ditambahkan WiFi sesuai tambah dari siswa WiFi kasih wifi full biar betah di sekolah. ada tambahan WiFi mengurangi apa? Kemudian dari perpustakaan. Nah, strategi pemanfaatannya perpustakaan. Dari kepala perpus. ya udah pas itu perpustakaan revisi. Ya, saya tahu kan kepala perpus punya ide yang lain yang brilian. Semua itu Ruangan ini kan bisa buat 3 kloter. Nah, jadi ini perpustakaan, kita memiliki perpustakaan menjadi referensi bagi warga sekolah dalam mencari dan menggunakan sumber belajar. Selain mencari itu, ternyata perpus juga bisa dijadikan kalau kita jadikan sebagai tempat belajar, dan istirahat. Oke, modal fisik
Ada yang tambahkan? Cukup? Oke, lanjut ke modal sosial berarti. Nah, ini modal sosial. Silakan. Silakan. Kita diskusi yang mau ditambahkan atau kurang pas nggak masalah. Ya, guru BK. Modal kita berbicara modal ini tentang modal sosial kelebihan kita di sosial. Nomor 1, guru tenaga pendidik siswa harmonis. Kemudian setiap guru saling mendukung dan saling berkolaborasi dengan pemerintah desa, kemudian masyarakat sekitar terjalin dengan baik. Ada yang tambahkan? Yang keempat, modal politik. Nah, modal politik ini sebagian yang sudah saya rangkum ini seperti ini dari yang sudah Bapak Ibu isi ini seperti ini. Kalau misalkan ada yang ditambahkan, yang pertama adanya hubungan kerjasama yang baik antar sekolah dengan instansi terkait seperti dengan dinas pendidikan, dengan TNI dan Polri, dengan puskesmas terdekat dan kecamatan, serta dengan sekolah-sekolah terdekat. Benar nggak sekolah kita seperti itu? Benar ya? Kemudian adanya hubungan kerjasama yang baik antara sekolah di dunia industri. Contoh, poin nomor 1, pemanfaatannya bersama TNI dan Polri, sekolah mengadakan penyuluhan terkait pencegahan kenakalan remaja. Nah, silakan strategi pemanfaatannya kalau misalkan ada yang ditambahkan. Kemudian dengan puskes kita sering menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Kemudian untuk sekolah-sekolah terdekat kita sebagai menggunakan mitra sebagai promosi sekolah atau ada kegiatan-kegiatan misalkan ulang tahun sekolah, kita sudah sering mengundang sekolah-sekolah untuk hadir. Kemudian yang industri dilakukan oleh beberapa kegiatan seperti guru tamu, guru pemuji, kegiatan PKS. Silakan modal politiknya, strategi pemanfaatannya, aset yang dimiliki, barangkali ada yang belum disebutkan di sini, monggo. Gimana strateginya, Pak Hajur? Ada yang kurang, yang lewat strateginya. Lanjut berikutnya ke modal lingkungan. Nah, modal lingkungan atau alam, aset yang dimiliki lingkungan kita, lingkungan dan alam yang ada di sekolah kita. Ini salah satunya yang sudah saya rangkum ini seperti ini. Yang pertama, memilih sekolah kita memiliki lingkungan yang sekolah yang tenang dan nyaman karena jauh dari kebisingan. Sesuai ya? Tidak ada kendaraan-kendaraan yang mudik seperti di kota-kota besar. Kemudian yang kedua, memiliki udara yang bersih, sehat karena terletak di daerah persawahan dan perkebunan. Setuju ya? Nah, kemudian memiliki sumber air yang cukup dan jernih. Kemudian keempat, memiliki struktur tanah yang cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Kemudian pemanfaatannya, lingkungan sekolah yang tenang, mudah bersih, saat dimanfaatkan untuk pembelajaran, outing, kelas. Jadi bisa dimanfaatkan, salah satunya pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan di kelas, di luar kelas pun bisa. Kemudian air yang bersih bisa digunakan untuk jamban, berwudu, dan menyiram tanaman. Kemudian
Yang ketiga, struktur tanam bisa ditanami berbagai jenis tanaman, salah satunya untuk mewujudkan green school. Kondisi agama dan budaya di kita. Itu dari Bapak Kepala Sekolah memiliki ijazah S2 di bidang agama, S2 di bidang agama Islam. Terus memiliki keanekaragaman agama dan budaya. Memiliki wawasan sekolah dan lingkungan yang religius. Kemudian memiliki kreativitas seni budaya yang beraneka ragam. Kemudian yang kelima, memiliki lingkungan yang selalu menerapkan budaya saling menghormati, menghargai dan kerjasama atau gotong royong. Nah, tinggal pemanfaatannya. Kita sudah punya aset, tidak jelas lagi pemanfaatannya. Strateginya. Strateginya baru 3. Kalau ada yang ditambahkan kata-katanya, kalau ada yang mau ditambahkan strateginya, monggo. Ada strategi pemanfaatannya. Sholat juhur, oh ya. Dan melaksanakan yang bawahnya, yang lain, bawah religius. Kalau mewujudkan saling harga itu dengan apa? Salam, Senyum, salam, sapa bisa tulis di sana. Pembahasannya berarti yang keempat menerapkan budaya senyum 3S ya, senyum, salam, dan sapa. Ini mudah-mudahan jadi budaya. Biar ya, senyum, salam, sapa. Ini OSIS seharusnya jadi garda terdepan ini. Ada lagi? Ada lagi? Bapak Ibu yang menambahkan strategi pemanfaatannya cukup? Dan siswa ada enggak? Iya, tidak ada lanjut. Yang terakhir, modal finansial. Nah, ini modal finansial. Yang pertama, setiap tahun mendapatkan bantuan operasional sekolah BOS secara reguler dari APBN. Kedua, mendapatkan BOSDA. Kemudian bantuan dari komite. Banyak siswa yang mendapatkan mendapatkan bantuan KIP, kemudian mendapatkan dana alokasi DAP. Nah, ini pemanfaatannya. Posnas, Bosda, komite digunakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kegiatan pembiayaan seperti pengadaan bahan praktek, peralatan praktek, buku dan gelar, pemeliharaan gedung dan peralatan praktik, membayar tenaga pendidik dan tenaga pendidikan,
KIP dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Baik, untuk kegiatan hari ini diskusi kita sudah selesai. Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu waktunya. Terima kasih waktunya sudah meluangkan waktunya. Cuma untuk hari ini mohon maaf karena puasa tidak ada makanan ringan. Terakhir kegiatan penutup, mudah-mudahan pemetaan aset ini menjadi modal sekolah kita, menjadi modal sebagai acuan sekolah kita untuk mengembangkan sekolah kita ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan bisa menciptakan warga sekolah yang kreatif dan inovatif memanfaatkan modal-modal yang ada di sekolah. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Saya ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahirkan profil pelajar Pancasila.